penggabungan antara agama dengan sejarah. Dari agama kita nangkep, oh polanya adalah kita ngambil spiritnya untuk kebijaksanaan masa kini. Dari sejarah kita ngambil, oh berarti data leluhur kita masa lalu seperti itu. Kita gabungkan. Sehingga menjadi apa? Kita mempelajari sejarah masa lalu seperti kita memperlakukan agama. Kita mengambil spiritnya, kita menjadi bijak. Kita bisa memperlakukan teknologi itu dengan lebih baik untuk kemanfaatan, untuk kemanusiaan, seperti itu. Dan semangat untuk membangun budaya misalkan lebih mengglobal. Kita kan lebih ngerti dulu, kita harus yakin dulu, kita dulu itu seperti apa. Bukan kecil, kemudian digede-gedein, jadi lucu. Tetapi kita harus tahu bahwa kita gede banget. Dengan kita ingat masa lalu, kita tahu bahwa kita itu gede. Sehingga ada semangat. Dan semangat dan dorongan ini sangat kuat sekali. Kalau kita tahu loh, kita ini besar. Orang kan pasti terpancing. Mereka yang pegang teknologi, senang katakanlah dia senang teknologi game katakanlah. Tanpa kita suruh, tanpa kita minta, kalau dia sudah kagum dengan leluhur, dia akan membuat game yang bagi dia itu kagum, mengagumkan. Tanpa kita suruh dia bikin sendiri. Dia menyusun, oh cerita Panji dia bikin game katakanlah, cerita Gatot Kaca Seraya gitu, dia bikin game misalkan. Tanpa kita suruh. Jadi sebenarnya tugas kita adalah memperkenalkan kembali kejayaan masa lalu kepada generasi muda. Saya sebenarnya melalui kanal ini saya tidak terlalu tertarik untuk mempengaruhi mereka yang sudah berusia katakanlah. Tapi saya lebih tertarik pada anak muda. Saya peduli pada Indonesia masa depan, bukan Indonesia masa kini. Indonesia masa kini sudah terbentuk, tetapi kita nggak ngerti Indonesia masa depan seperti apa. Tantangan tentu lebih berat karena ada AI. Itu kan tantangan moralitas juga makin dipertanyakan pada masa itu. Tetapi kita kan bisa membekali anak-anak muda ini dengan candi-candi katakanlah, dengan kebijakan masa lalu untuk melewati ke depan. Nah, yang ingin saya kenalkan salah satunya adalah prestasi dari leluhur kita. Misalkan di masa klasik kita sebenarnya nggak punya masalah dengan masalah perbedaan gender. Sekarang jadi masalah. Di masa klasik kita nggak judging terhadap transpuan atau disabilitas. Sekarang ada masalah dengan itu. Di masa lalu kita nggak bermasalah dengan keberagaman. Kita nggak bermasalah dengan perbedaan etnis, suku, perbedaan agama. Di masa kini mungkin, saya nggak ngerti ya data pastinya, tetapi kemungkinan itu jadi masalah juga. Nah, kenapa yang tidak bermasalah di masa lalu sudah selesai lah hitung-hitungannya. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu sudah selesai di masa lalu. Seharusnya kan selesai era klasik kita tinggal landas. Semua yang jadi persoalan yang sekarang kita masih berputar-putar di situ sudah selesai kok. Gitu kan.